akan mulai masuk ke materi pembelajaran ketiga dari modul 1. Saya, Unita, dari Universitas Brawijaya akan mendampingi pembelajaran ini. Di materi sebelumnya, kita telah belajar mengenai keunikan diri dan apa pentingnya untuk mengenal diri sendiri. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai konsep kekuatan dan kelemahan. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pernah mengalami kegagalan. Ada kalanya kita tidak mampu mengerjakan suatu tugas yang diberikan kepada kita. Kegagalan dan ketidakmampuan adalah hal yang wajar dialami oleh semua orang. Sebaliknya, masing-masing manusia juga memiliki pengalaman keberhasilan. Ada kalanya manusia mengerjakan sesuatu dengan sangat baik, yang bahkan tidak semua orang bisa mengerjakannya. Setiap manusia pasti memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Yang dimaksud dengan kekuatan bukan sekedar kekuatan fisik, seperti mengangkat beban atau lari dengan cepat. Kekuatan ini dapat berupa kemampuan dan keterampilan yang baik, serta kepribadian, karakter, dan minat yang positif. Dengan kekuatanmu, kamu dapat melakukan sesuatu dengan baik, tuntas, dan membanggakan. Dengan kekuatanmu, kamu juga dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Ada beberapa cara untuk mengenali kekuatanmu. Cara yang pertama adalah mengingat prestasimu. Prestasi dapat berupa penghargaan karena menjadi juara dalam suatu pertandingan atau kompetisi. Prestasi juga dapat berupa penghargaan dari orang lain karena kalian telah melakukan hal yang baik. Penghargaan itu bisa berupa pujian atau apresiasi dari orang di sekitarmu. Cara yang kedua adalah mengingat-ingat ketika kalian mengerjakan sesuatu yang hasilnya memuaskan dan membuat diri kalian bangga. Bisa jadi itu adalah hal-hal yang kalian kerjakan sehari-hari. Yakinilah bahwa hasil memuaskan itu telah kalian capai dengan dukungan kekuatan pribadimu. Cara terakhir adalah dengan merenungkan kemampuanmu untuk keluar dari suatu pengalaman buruk. Pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tidak semua pengalaman hidup manusia menyenangkan. Terkadang kalian menemui pengalaman yang buruk dan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Pengalaman buruk bisa bermacam-macam, dari hal yang sepele sampai kejadian yang besar. Misalnya, pengalaman terlambat bangun pagi sehingga terlambat ke sekolah, pengalaman gagal mengumpulkan tugas tepat waktu, pengalaman ditinggalkan oleh orang yang disayangi, atau pengalaman bencana. Bisa jadi pengalaman tersebut membuatmu sedih, merana, marah, atau melangsa. Tetapi ketika kamu sudah mampu melewatinya, maka ada kekuatan dari dalam dirimu untuk menghadapinya. Tanpa adanya kekuatan itu, mungkin sampai saat ini kalian masih terjebak dalam perasaan tidak nyaman. Ketika kalian bisa mengenali kekuatan, kalian dapat memfokuskan diri kepadanya. Kekuatan ini dapat dilatih dan dikembangkan agar terjaga dan menjadi lebih baik. Namun, jika kalian tidak memperhatikannya dan tidak melatihnya, bisa jadi kekuatan ini layu dan tidak berkembang. Selain kekuatan, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kelemahan. Kelemahan merupakan kebalikan dari kekuatan. Apakah disabilitas merupakan kelemahan? Tidak. Disabilitas bukanlah kelemahan. Disabilitas merupakan keunikan diri. Seringkali, disabilitas dianggap menjadi kelemahan karena dunia dan lingkungan sekitarmu tidak memiliki cara untuk mendukungmu. Lebih lanjut mengenai hal itu akan kalian pelajari di modul yang kedua. Apakah kelemahan itu menandakan akhir dari segalanya? Tentu tidak. Ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan ketika kalian menyadari kelemahan diri. Yang pertama, berlatih. Seringkali kelemahan itu muncul karena kalian belum terbiasa untuk menghadapinya.
Tetapi dengan latihan tertentu, seringkali kelemahan itu akan hilang, bahkan bisa menjadi kekuatan. Misalnya, saat ini kalian merasa lemah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Bisa jadi itu karena kalian belum terbiasa untuk mengerjakannya. Ketika kalian sering mencoba mengerjakannya, bisa jadi suatu saat nanti kalian merasa lebih percaya diri untuk menyelesaikannya. Yang kedua, jika kalian sudah menyadari kelemahan kalian, maka kalian bisa lebih mawas diri. Yang dimaksud dengan mawas diri adalah lebih waspada ketika kalian melakukan aktivitas yang akan melibatkan kalian dengan kelemahan tersebut. Mungkin kalian membutuhkan bantuan atau dukungan agar kelemahan tersebut tidak menjadi penghalang dari aktivitas itu. Tentu butuh strategi khusus untuk menghadapinya. Yang ketiga, saat kalian telah mengenali kelemahan tersebut, kalian juga dapat lebih realistis. Bersikap realistis adalah menetapkan tindakan yang minim resiko. Realistis tidak sama dengan pesimis. Untuk bersikap realistis, kalian harus melakukan pertimbangan yang matang dan sudah pernah melakukan percobaan. Sedangkan pesimis menandakan kalau kalian tidak mau membuat pertimbangan dan enggan untuk mencoba. Yang perlu kita ingat dan fokuskan adalah kekuatan-kekuatan kita. Walaupun kita tetap harus memahami kelemahan diri, tetapi lebih baik kita banyak mengingat dan fokus untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan diri. Baiklah, di penghujung materi ini, kalian dapat mengerjakan latihan. Ini akan membantu kalian untuk dapat memetakan kekuatan dan kelemahan diri. Kalian juga diharapkan mengerjakan evaluasi di materi pembelajaran ini. Baiklah, terima kasih untuk atensinya di materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.